Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran. Alhamdulillah ya saya masih bisa sowan di tempat ini nganyari pendopo ya Bapak-bapak sekalian. Alhamdulillah. Semoga Allah berikan balasan yang baik dan banyak kepada semua pewakif ya. Entah itu apapun yang bisa terwujudnya pendopo ini. Pada sore hari ini saya kembali melanjutkan materi yang dulu sempat terputus ya. Kita terakhir kali itu menyampaikan tentang bagaimana kita mengajarkan kebiasaan beribadah ya. Jadi bagaimana orang tua mengajarkan kebiasaan beribadah, tentu orang tua sendiri perlu mengetahui apa itu ibadah ya, apa itu ibadah agar kita bisa mendahului anak-anak kita ya, mengajarkan rutinitas atau kebiasaan untuk beribadah. Nah, sempat kita sampaikan terkait dengan mukadimahnya, tapi kan kemarin terus terputus karena ada materi matrikulasi ya, 2 pertemuan tentang bagaimana posisi kita sebagai ayah. Pada pertemuan yang lampau berkenaan dengan ibadah, kita sampaikan satu mukadimah bahwa sejatinya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kita, memberi rizki kepada kita. Itu tidak kemudian membiarkan begitu saja. Iya, jadi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia itu bukan kemudian dibiarkan tanpa pertanggungjawaban. Kalau kemudian tanpa pertanggungjawaban enak ya. Jadi kayak agama sebelah kita berdosa itu sudah ada yang nanggung. Ya, maka seolah-olah berbuat dosa pun tidak apa-apa, toh sudah ada yang mau disalib ya, untuk menanggung dosa-dosa. Enggak, tetapi kita masing-masing memikul dosa kita sendiri-sendiri dan menerima pahala kita sendiri-sendiri. Untuk itu Allah kemudian mengutus kepada kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, untuk apa? Untuk menjelaskan mana yang boleh dan mana yang tidak. Artinya kita tidak punya alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala lalu mengatakan ya kan nggak ada yang memberitahu kami gitu. Tidak, Allah sudah mengutus Rasul, tinggal kita mau mengambil apa yang diwariskan Rasulullah kepada kita atau tidak. Dan Rasulullah itu tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewariskan kepada kita ilmu syar'i. Nah, barang siapa yang mengambil ilmu syar'i semakin banyak, maka posisinya itu semakin dekat dengan Rasulullah. Iya. Jadi gini Bapak-bapak, meskipun apa ya, meskipun kita tidak punya DNA Rasul ya, DNA Nabi. Jadi meskipun kita bukan cucu Nabi, iya, tetapi kalau kita itu mengambil bagian warisan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berupa ilmu syar'i, maka posisi kita itu semakin dekat dengan Rasulullah. Punya DNA keturunan Rasulullah atau saudara Rasulullah pun, kerabat Rasulullah pun, tapi kalau tidak menerima Islam ya semakin jauh dari Rasulullah. Contohnya Abu Thalib, iya, itu punya hubungan kerabat dengan Rasulullah, tetapi beliau wafat dalam keadaan kafir. Iya, jadi tidak perlu terlalu membanggakan sebagai keturunan Nabi. Iya.
yang bisa dibanggakan adalah sedekat apa kita dengan Rasulullah dalam hal kita mengambil ilmu syar'i. Nah, barang siapa yang mentaati Rasul maka pasti masuk surga, dan barang siapa bermaksiat pasti masuk neraka. Dalilnya dibawakan oleh Syekh Muhammad, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunu rasula fa'akhadnahu akhda wabila. Sungguh kami telah mengutus kepada kamu seorang rasul, hai orang kafir Makkah, yang menjadi saksi, menjadi syahid, saksi, menjadi saksi atas kita. Itu maksudnya kelak kita itu dipersaksikan oleh Rasulullah, amalan kita itu cocok tidak dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Iman-iman kita sudah beramal, tetapi Rasulullah mengatakan, oh itu amalannya tidak cocok dengan yang aku ajarkan. Maka bapak-bapak sekalian, daripada nanti amalnya tidak berguna, kita beramal itu cocokkan dulu dengan apa yang Kanjeng Nabi lakukan. Kalau Rasulullah itu melakukan, ya dilakukan. Kalau tidak, tinggalkan. Tetapi untuk pengecualian, misalkan jumlah istri, misalkan Rasulullah kan istrinya 11, bukan kemudian terus mutabaah ya, lalu kita ikut 11, iya. Bukan seperti itu ya. Tetapi ada batasan-batasan yang perlu kita perhatikan. Sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul pada Fir'aun, maka Fir'aun itu mendurhakai rasul itu, lalu kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Fir'aun itu disiksa dalam 3 bentuk. Yang pertama ditenggelamkan di laut, yang kedua disiksa di alam barzah, alam kubur, kemudian yang ketiga disiksa di neraka. Maka kan di situ di ayat itu ada kata kama, sebagaimana. Kata sebagaimana berarti itu menunjukkan paralelisasi ya, akibat atau kesejajaran. Ketika Fir'aun itu mendurhakai Nabi Musa, maka dia disiksa dengan 3 cara, 3 bentuk. Maka kalau kita mendurhakai Nabi Muhammad juga demikian. Di dunia disiksa, di alam barzah disiksa, di akhirat juga disiksa. Jadi pilihannya cuma 2 bapak-bapak sekalian. Ikut Rasulullah apa enggak gitu ya. Kalau ikut ya masuk surga, kalau enggak ya masuk neraka. Nah, luar biasanya Allah itu tidak pernah memaksa kita menjadi pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada bapak-bapak yang dipaksa oleh Allah, tetapi kita diberikan pilihan. Iya, kita mau ngikut ya silahkan, enggak ya silahkan. Itu merupakan satu bentuk kemuliaan manusia di atas malaikat. Malaikat itu kan disetting untuk beribadah. Nah, manusia tidak, untuk beribadah butuh jihad ya, butuh kesungguhan. Dan diberi pilihan, bapak-bapak sekalian, mau jadi pengikut Rasulullah ya ayo, enggak ya enggak apa-apa. Tapi masing-masing memiliki konsekuensi. Yang kedua, bahwa Allah tidak ridha untuk dipersekutukan bersamanya dalam beribadah kepadanya, baik malaikat maupun nabi. Dipilihnya malaikat karena paling dekat secara fisik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipilihnya nabi karena paling dekat secara batin, ya, secara hati itu nabi itu paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara fisik malaikat itu paling dekat. Fisik itu maksudnya apa? Secara posisi, ya, secara posisi. Itu nabi dan malaikat pun ketika kita posisikan sama seperti posisi Allah itu, Allah tidak ridho, apalagi selain nabi dan selain malaikat. Kadang-kadang di sekitar kita di Indonesia mungkin ya secara luas kita banyak temukan sosok-sosok guru atau orang yang dianggap memiliki kelebihan diposisikan sebagai Tuhan, iya. Sehingga
diyakini memiliki kemampuan ketuhanan, lalu dimintai tolong untuk menyembuhkan. Maksudnya menyembuhkan itu bukan menjadi wasilah kesembuhan, tetapi memang menjamin kesembuhan. Diminta tolong menjamin keselamatan, rezeki, jodoh, ya, mendekatkan orang kepadanya dan seterusnya. Nah itu Allah tidak ridho. Ya. Dalilnya wa anal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu kepunyaan Allah, maka jangan kamu menyembah seorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Masjid itu dulu kita sampaikan ada 3 makna ya Bapak-bapak sekalian. Yang pertama tempat anggota sujud, ya, anggota sujud yang biasa kita pakai untuk sujud. Yang kedua adalah maknanya masjid merupakan bangunan khusus untuk sholat. Yang ketiga adalah semua tempat di muka bumi yang biasa kita pakai untuk sholat atau yang digunakan untuk sholat. Nah, itu yang disebut dengan masjid atau tempat sujud. Maka kita sholat di jalan pun juga sah, ya, di jalan, di pekarangan, di kandang sapi dan seterusnya itu ya sah, ya. Lalu yang ketiga, barang siapa mentaati Rasul dan mentauhidkan Allah, dia tidak boleh memberikan loyalitas kepada siapapun yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Allah berfirman, kamu tidak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah mereka itu berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Sekalipun mereka itu bapak-bapak, anak-anak, atau saudara-saudara, ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang yang Allah tanamkan kepadanya keimanan, menguatkan mereka dengan pertolongan, dimasukkan ke dalam surga, mereka itu kekal di dalamnya, Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho terhadap Allah. Itulah Hizbullah. Ya. Jadi kalau ada orang yang itu beriman kepada Allah dan hari akhir, itu tidak mungkin memiliki loyalitas Bapak-bapak. Memiliki kecintaan, kasih sayang, membela terhadap orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulullah. Meskipun itu saudaranya sendiri, bapak-bapaknya, ibu-ibunya, adik, saudara kandung. Itu kalau mereka itu memusuhi Allah dan Rasulullah, mereka tidak berhak mendapatkan kasih sayang kita. Ya. Pada zaman Rasulullah, perang itu terjadi antara paman dengan keponakan, ayah dengan anak. Kenapa kok hubungan darah di antara mereka seolah-olah putus? Karena adanya perbedaan akidah, keberpihakan. Bahkan kalau misalkan ada suami istri, yang suami ini mendukung bangsa Palestina, lalu istrinya itu mendukung Israel, itu boleh itu dicerai. Karena itu berkenaan dengan keberpihakan. Ya, berkenaan dengan keberpihakan. Iya. Nah, disitulah Bapak-bapak sekalian, kita perlu juga perhatikan anak-anak kita kelak ya, karena kalau yang masih di usia rutab itu tentu belum menunjukkan keberpihakan ya. Tapi kalau sudah mulai kenal media sosial, kenal informasi dari luar, itu kadang-kadang terus menunjukkan keberpihakan kepada orang-orang yang memang tidak seharusnya mereka berpihak ya. Misalnya artis-artis yang itu mereka orang-orang kafir, Korea, K-pop, ataupun asli-asli dalam negeri yang itu tidak jelas akidahnya, sering dipuja-puja oleh anak-anak usia SD, SMP. Nah itu kita perlu berhati-hati dengan hal-hal yang semacam itu, karena itu menunjukkan keberpihakan atau kesayangan, ya, kasih sayang kepada orang-orang yang mereka itu memusuhi Allah dan Rasulullah. Okay. Kemudian dulu juga disampaikan berkenaan dengan contoh dari sejarah yang berkenaan dengan kisah Abu Thalhah dan istrinya Ummu Sulaim atau Rumaisah. Ini insya Allah Bapak-bapak sudah familiar ya kisahnya, bagaimana orang yang memiliki ketenangan dalam takdir yang Allah berikan. Kemudian yang selanjutnya adalah saya akan
masuk pada definisi ibadah ya. Definisi ibadah menurut Ibnu Taimiyah. Ibadah adalah suatu istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoinya baik berupa perkataan maupun perbuatan yang tersembunyi di batin maksudnya maupun yang nampak atau lahir. Ya, ismun jami likulli ma yuhibbullahu wa yarda min aqwali wal amali ad-dhahirah wal batinah. Ya, ke bawahnya. Ya itu. Ya. Ismun jami likulli ma yuhibbu wa yarda minal aqwali wal amali ad-dhahirati wal batinati. Ya. Satu ismun jami itu satu istilah yang umum apa saja. Ya, semua istilah maksudnya ismun jami itu yang mencakup semua apa-apa yang dicintai oleh Allah. Wa yarda dan yang diridhoi oleh Allah. Jadi segala sesuatu yang dicintai oleh Allah, sesuatu yang diridhoi oleh Allah itu merupakan bentuk ibadah. Maka tidak dibatasi ya Bapak-bapak sekalian, ibadah itu sholat, zakat, haji, puasa, itu tidak. Tetapi segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah ketika kita melakukannya. Nah itu yang disebut dengan ibadah. Bentuknya apa? Bentuknya dua. Baik yang itu merupakan amalan batin dan yang kedua maupun amalan lahir. Amalan batin itu misalnya atau dibagi menjadi dua. yang merupakan perbuatan batin dan yang kedua yang merupakan perkataan batin. Jadi ibadah batin itu ada dua. Ucapan batin dan amalan batin. Ucapan batin itu merupakan pembenaran. Misalnya kalau kita ditanya, Allah itu satu, kemudian di dalam diri kita membenarkan, ya Allah itu satu. Rasulullah itu ucapannya benar dan beliau adalah orang yang jujur. Ya, saya meyakini itu. Nah, itu yang disebut dengan ucapan batin. Kalau amalan batin itu merupakan satu bentuk perilaku batin. Misalnya sabar, tawakal, takut. Ya, sabar, tawakal, takut, berharap, atau roja. Ya. Nah, itu yang disebut dengan amalan yang sifatnya batiniah. Berarti takut itu ibadah? Iya. Iya, takut itu ibadah. Berharap juga ibadah? Iya. Tawakal? Iya. Sabar? Iya. Iya. Nanti kita perinci satu demi satu. Iya. Kemudian yang nampak itu ya juga ada dua Bapak-bapak sekalian. Yang bentuknya ucapan maupun yang bentuknya bukan ucapan. Atau yang bentuknya amalan perbuatan. Misalnya kalau yang bentuknya ucapan itu adalah dzikir atau wirid. Ya. Misalnya Bapak sekalian tadi dari rumah jalan naik sepeda motor. Naik sepeda motor. Sampai ke sini dapat berapa istighfar, Pak? Kira-kira dapat berapa? Ada 100. Bisa lebih ya? Bisa lebih. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu dalam sehari itu minimal istighfar 100 kali. Nah, kalau kita ingat hadis itu, terus kemudian dari rumah istighfar sampai ke rutab untuk pengajian, insya Allah sudah selesai itu istighfar. Kan astagfirullah, astagfirullah. Ya enggak apa-apa Pak dilirik. Kuwi ngopo kayak kok komat kamit nih. Ya karena kita istighfar, kita dzikir. Iya. Nah itu insya Allah bermanfaat Pak. Jadi ulama salafus saleh dulu
kalau memberikan satu tips, kalau kita punya apapun keinginan, itu pertama kali yang kita lakukan adalah istighfar terlebih dahulu, atau perbanyak istighfar. Itu nanti insya Allah eh, keinginannya itu akan terkabul, dan saya amalkan itu. Ya. Selama sakit itu ya perbanyak istighfar. Nah, ya perbanyak istighfar. Kenapa? Itu yang akan mempercepat penyembuhan, Pak. Jadi orang yang sakit itu kan secara syar'i itu kan sedang digugurkan dosa-dosanya, atau itu pemahaman kalau orang yang sakit itu digugurkan dosa-dosanya, berarti orang yang sakit itu banyak apa, Pak? Oh iya. Iya, iya. Jadi saya itu kemarin kayaknya kok Allah melihatnya iki urung kok dosane kok akeh temen tuh. Tak kayak urutan sakit ya. Jadi habis cacar kemudian kena COVID itu. Jadi ya paket combo ya Pak ya. Paket combo, dan kalau itu dihadapi dengan sabar, menjadi satu bagian dari bergugurnya dosa, itu insya Allah menyenangkan ya, menyenangkan. Makanya terus istighfar. Nah, istighfar itu nanti akan membantu dosa yang digugurkan karena sakit itu, jadi terkurangi dari situ sehingga lebih cepat sembuh. Iya. Insya Allah taala. Nah, itu ya Bapak-bapak makna dari ibadah yang lahir. Jadi yang diucapkan lisan kita, omongan kita, dan lahir perbuatan, misalkan sedekah, sholat, berjalannya kita ke majelis ilmu, berjalannya kita ke masjid, apalagi belanjanya kita untuk anggota keluarga kita mencari nafkah itu loh Pak, bekerja keluar rumah nyari nafkah untuk keluarga, itu amalan lahir yang Allah itu suka. Berarti itu ibadah luar biasa Pak. Kalau kemudian kita sebagai kepala keluarga tiap hari nyari nafkah, diniatkan untuk satu bentuk ibadah, itu tiap hari dapat pahala Pak. Berangkat kerja, pulang kerja, qadarullah kok kena halangan di jalan, meninggal di jalan, dalam rangka kita mencari nafkah untuk keluarga, diawali dengan niat ibadah, maka Allah akan berikan akhir yang baik ya, atau husnul khotimah. Contohnya di situ saya cantumkan misalkan masalah rambut, ya, masalah rambut. Ibadah rambut pun ada ibadahnya. Misalkan adanya larangan qaza. Qaza itu apa Pak? Ada yang bersama? Memotong sebagiannya. Jadi kayak capang itu. Jadi motong tapi dijelarit kayak segini gitu. Ya. Bahkan ada yang ini Pak, separuh hilang ning separuh sisi iki ono gitu. Kok ya tegel ya yang atau ya pede gitu, kok ya pede gitu. Kemudian mencabut uban atau mewarnai uban dengan warna hitam. Jadi bapak-bapak kalau sudah punya uban mau diwarnai jangan hitam Pak. Sing cerah ya apa navy. biru dongker apa. Kalau teman dosen saya itu diwarnai merah. Kok gaya dosen ono warnanya merah? Ada. Pak Yobi itu Pak. Pak Jadi ke kampus itu kok semburat merah itu. Oh, ternyata diwarnai merah. Atau menyambung rambut. Nah, itu larangan. Mengubah warna rambut saat beruban dan seterusnya. Nah, bahkan urusan rambut ya itu pun diatur di dalam Islam. Ya. Maka apalagi urusan negara itu mesti diatur dalam Islam, Pak. Jadi Islam itu cara pipis saja itu kan diatur. Dan itu menjadi satu bentuk ibadah, Pak. Iya, menjadi satu bentuk ibadah. Kita masuk kamar mandi, keluar mandi, masuk pakai kaki kiri, itu bentuk ibadah amalan lahir. Dan itu mendapatkan pahala, Pak.
kalau kita meniatkannya sebagai bagian dari mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka 24 jam itu full ibadah, Pak. Dan itu cocok dengan apa yang Allah firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi settingan manusia, tujuan manusia diciptakan itu ya untuk ibadah. Sehingga kalau kemudian manusia itu kesehariannya kok jauh dari ibadah, itu berarti tidak sesuai dengan tujuan penciptaannya. Iya, tidak sesuai dengan tujuan penciptaannya. Maka bagaimana kita agar kondisikan 24 jam kita itu ibadah. Bahkan tidur pun itu menjadi satu bentuk ibadah. Dengan diawali dengan adab-adab yang Rasulullah contohkan. Ya, berdoa, meruqyah diri sendiri. Ya. Jadi Rasulullah itu kalau mau tidur meruqyah dulu, Pak. Meruqyah diri sendiri. Membaca ayat kursi, ditiupkan ke tangan lalu disapukan ke seluruh tubuh. Yang bisa dijangkau membaca Al-Ikhlas 3 kali ditiupkan, sapukan, Al-Falaq 3 kali ditiupkan ke telapak tangan, disapukan ke seluruh tubuh. Anas ditiupkan 3 kali lalu disapukan ke seluruh tubuh. Nah, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja butuh meruqyah diri sendiri, maka tentu kita lebih butuh. Ya, maka kita biasakan, Pak, kalau mau tidur itu kita ruqyah diri kita sendiri. Insya Allah nggak kesurupan kok, Pak. Iya. Kalau ada isinya ya paling-paling terus, kalau ndak muntah ya panas. Ya, tapi jarang sekali orang yang meruqyah diri sendiri itu terus kesurupan. Kesurupan itu hanya terjadi pada umumnya kalau ada orang lain yang melihat. Jadi itu bentuk pamernya jin kepada orang. Kalau diri sendiri itu jarang kesurupan. Tidak apa-apa. Ya. Nah, kemudian saya langsung ke bentuk-bentuk ibadah. Ya. Di halaman ke-5. Ya. Contoh-contoh ibadah batin adalah doa, khauf. Khauf itu apa, Pak? Rasa takut. Roja itu harap. Tawakal. Rohbah. Nah, ada yang hampir sama ya namanya. Atau rohbah itu harap-harap, sama dengan roja tapi memiliki intensitas yang lebih tinggi. Rohbah itu sama dengan cemas atau takut. Ya. Khusyuk, khosyah. Bedanya khusyuk dan khosyah. Khusyuk itu perasaan tenang dalam diri kita ketika kita menghadap sesuatu. Maka kalau orang yang sholatnya bisa khusyuk itu sholatnya itu tenang, nggak banyak bergerak. Kemudian khosyah itu takut, ya sama dengan khauf. Kalau khauf itu takut karena akibat azabnya, kalau khosyah itu takut karena didasari atas ilmu terhadap yang ditakuti. Ya. Inabah itu sama dengan taubat, tapi taubat plus. Ya. Jadi kalau taubat itu tidak sampai mengiringi dengan amal soleh, kalau inabah itu diiringi dengan amal soleh. Jadi berhenti dari maksiat, kemudian dia ngijoli istilahnya ya, mengganti dengan amal soleh. Isti'anah, isti'adzah, ada lagi sebetulnya, Pak, istighosah. Ya, jadi bentuk umumnya adalah isti'anah, bentuk khususnya adalah isti'adzah dan istighosah. Isti'adzah itu minta tolong sebelum bencana terjadi, itu namanya isti'adzah. Kalau istighosah itu meminta perlindungan kepada Allah setelah bencana terjadi atau pada saat bencana terjadi. Bedanya paham nggih, Bapak-bapak sekalian? Terus kalau misalkan ada satu sekolah mau ujian akhir, terus istighosah, nah itu nggone tempat nggak? Tepat nggak?
Tadi istilahnya apa? Isti'adzah itu sebelum idza qara'tal Qur'ana fasta'in billahi minasyaitonir rajim. Jika kamu membaca Al-Qur'an maka berlindunglah kepada Allah. Kan ta'awud dulu toh, Pak. A'udzubillahi minasyaitonir. Itu setelah baca Quran apa pas baca Quran apa sebelum? Sebelum. Itu isti'adzah. Istighosah pada saat terjadi bencana atau kuise. Ya, setelah terjadi bencana. Lah kalau mau ujian akhir terus istighosah pas enggak? Ya enggak. Iya. Maka kan ngapunten ada yang namanya istighosah kubro. Apa? Menyambut ujian akhir enggak pas. Karena istighosah itu mestinya pada saat ujian, wah mumet ora iso iki piye istighosah. Kenapa? Karena Rasulullah itu istighosah kapan? Ada yang pirsa saat apa? Perang Badar. Ya, itu. Istastagisu. Nah, kan gitu. Saat kamu beristighosah kepada Allah, fastajaba lakum anni mumitukum bi alfi minal malaikati murtifin. Maka Allah mengabulkannya dengan mengirimkan malaikat. Tuh. Bala tentaranya malaikat. Nah, itu pas dalam keadaan genting. Iya. Nah, kalau mau disamakan ya pas ujian kok ora iso ya berarti itu saat istighosah. Iya. Tapi ya ndak anu kalau nanti berjamaah terus istighosah bareng kan jadi rame ujiannya. Iya. Iya. Nah, kemudian penyembelihan yang selanjutnya adalah nazar dan lain-lain. Nah, semua itu merupakan bentuk ibadah. Ya, maka wajib ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Wa anal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan itu tadi. Ya. Baik. Pertama dalil untuk doa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan. Allah mengatakan ud'uni, Pak, berdoalah kepadaku, bukan yang lainnya, Pak. Itu wis cetha banget. Ud'uni, berdoalah kepadaku. Nek berdoa kepada Allah itu kan berarti bukan berdoa kepada selain Allah. Makanya apa jenenge? Rasa titip-titip betul. Maksudnya titip doa itu bukan titip doa misalnya saya doakan ya, nah kalau ini boleh. Iya. 3 cara yang kita boleh menggunakan wasilah untuk berdoa, yaitu pertama menggunakan asma Allah yang baik. Ya lagi sakit-sakit ya misalkan, ya Syafi sembuhkanlah sakit saya. Ya Razak berikan kepada saya rezeki yang berkah dan melimpah. Boleh nggak? Minta kayak gitu boleh. Saya minta kepada Allah rezeki yang melimpah dan berkah. Iya. Apalagi yang pakai asma Allah lah, Pak. Pakai asma Allah husna itu loh, Pak. Tapi bukan berarti kemudian dibaca lalu bacaannya cuma misalkan apa? Ya Latif, ya Latif, ya Latif. 1000 kali misalkan. Rasulullah itu tidak pernah memberikan satu bilangan lebih dari 100, Pak. Dalam bacaan zikir. Maksimal itu 100. Panjenengan cek aja di semua hadis sahih. Itu Rasulullah tidak memberikan lebih dari 100. Apalagi 1000, 10.000 gitu. Yang ada adalah 100 atau zikran kathiran. Sebanyak-banyaknya, yaitu zikir mutlak. Iya, zikir mutlak. Zikir mutlak itu berapa? Oke. Itu malah enggak apa-apa. Maka Bapak-bapak, kita itu tidak boleh membatasi bilangan yang Rasulullah tidak batasi bilangannya. Tidak boleh menetapkan waktu yang Rasulullah tidak tetapkan waktunya. Tidak boleh menetapkan jenis yang Rasulullah tidak tetapkan jenisnya. Tidak boleh menetapkan tempat yang Rasulullah tidak tetapkan tempatnya.
dan seterusnya. Panjenengan nanti bisa cek di syarah hadis Arba'in karya Syekh Utsaimin, di sana ada itu penjelasan apa-apa sing perlu dicocoke ketika beribadah. Iya. Wa qala rabbukum ud'uni, berdoalah kepadaku. Iya. Tadi satu apa? Menggunakan Asmaul Husna. Yang kedua menggunakan amal soleh. Ceritakan amal soleh kita, baru kemudian kita mohon. Bukan sifatnya transaksional atau misalnya gini Pak, ya Allah saya kan sudah sholat 5 waktu, mbok kabulkan doa saya. Enggak gitu. Itu seolah-olah kita itu, seolah-olah Allah yang butuh. Ya Allah saya sudah sering berwakaf, mbok sekarang kabulkan doa saya yang ini. Nah itu enggak boleh. Yang benar adalah kita ceritakan amal soleh kita, lalu habis itu kita berdoa. Lalu yang ketiga adalah doa orang soleh yang hidup sezaman, atau yang kita bisa berkomunikasi. Misalnya saya minta doa panjenengan, Bapak doakan saya ya segera sembuh, doakan keluarga saya segera sembuh gitu ya, karena kebetulan satu keluarga sakit. Nah itu sampai kemarin itu jadi bingung siapa harus merawat siapa. Jadi karena semuanya berhak dirawat. Jadi bingung siapa yang merawat siapa. Nah itu 3 cara Pak. Maka kalau kita berdoa kepada orang yang tidak bisa berkomunikasi ya nggak boleh. Nah nanti kita ada rinciannya itu. Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dahirin. Sungguh orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, bukan malas ya Pak ya, perhatikan, akan masuk neraka dalam keadaan hina. Yang masuk neraka, maksudnya gini, yang menjadi orang kafir atau murtad itu adalah orang yang tidak menyembah Allah karena, atau tidak berdoa kepada Allah karena menyombongkan diri. Nah itu hukumnya nanti berbeda dengan orang yang malas. Orang yang malas puasa wajib, kemudian dia tidak puasa, lalu orang yang menyombongkan diri, puasa itu enggak wajib kok. Nah itu beda hukumnya. Iya. Kalau yang malas puasa tadi enggak apa-apa Pak, masih muslim, mung dosa besar. Iya, jadi hukumnya masih sebagai seorang muslim. Iya. Jadi tenang ya Pak kalau nggak puasa Ramadan ya. Iya, masih muslim, tenang aja Pak. Mung dosa gede gitu. Iya, mung dosa gede. Nah, Bapak-bapak, karena doa ini diperintahkan oleh Allah. Allah kan mengatakan ud'uni, berdoalah kepadaku. Berarti itu diperintahkan. Sesuatu yang diperintahkan itu merupakan bentuk ibadah. Kalau ibadah berarti tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Ya. Nah, maka Bapak-bapak, kita ajarkan ini juga kepada anak-anak kita. Mari kita rinci, Pak. Kalau doa itu kita tujukan kepada Allah, berarti itu satu bentuk tauhid. Yang kedua, kalau doa itu kita tujukan kepada selain Allah pada hal-hal yang hanya merupakan kekhususan Allah, maka itu merupakan bentuk syirik akbar yang menjadikan seseorang murtad atau keluar dari Islam. Iya. Meskipun bisa langsung berkomunikasi, Pak. Misal, saya datang kepada seseorang lalu minta tolong perlancar rezeki saya. Nah, itu bagian dari doa yang menjadikan seseorang murtad atau keluar dari Islam atau pembatal keislaman. Kenapa? Karena melancarkan rezeki itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Tolong perlancar usaha saya. Tolong dekatkan wanita itu kepada saya. Apalagi tolong beri saya kesembuhan. Ada yang jadi profesinya dokter?
Nah itu kalau pasiennya bilang, dok tolong sembuhkan anak saya, itu panjenengan dakwah itu. Kan ada ya di sinetron atau apa itu, dok tolong sembuhkanlah anak saya. Dok tolong bantu kesembuhan anak saya. Nah itu dokter menjadi satu wasilah. Dokternya juga harus memberitahu kalau muslim ya, panjenengan sudah minta tolong sama Allah belum kok minta tolong sama saya. Jadi diajarkan gitu Pak sama anak Pak. Adik sakit, sudah minta tolong sama Allah belum kesembuhan. Kalau sudah ya yuk kita ke dokter. Jadi yang pertama itu minta tolong sama Allah dulu. Iya. Jadi kalau bisa berkomunikasi langsung, lalu yang diminta itu hanya Allah yang mampu, maka hukumnya syirik akbar. Atau sebaliknya, tidak bisa berkomunikasi secara langsung, tetapi manusia mampu melakukan, maka itu juga syirik akbar. Contoh, ibu saya sekarang di rumah, kemudian saya ngomong, ya ibu berikan saya pulsa. Nah ini hukumnya syirik akbar. Kenapa? Karena saya tidak bisa berkomunikasi secara langsung dengan ibu saya. Contoh lain apa Pak? Yang tidak bisa berkomunikasi secara langsung. Beda alam. Atau dunia lain. Dunia lainnya Heri Panca. Jadi misalkan minta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi datang haji lalu ke makam Rasulullah minta, ya Rasulullah, tolong perlancar usaha saya setelah saya haji ini, ya misal. Maka kalau Rasulullah saja itu nggak bisa mendengar kita, ya turunannya juga nggak bisa, ya. Maka tidak boleh kita meminta pada mayit, arwah, iya. Benar, para mujahid itu mereka itu tidak mati, tetapi mereka hidup. Iya Pak, betul. Nas mengatakan demikian, mereka itu, ruh-ruh para mujahid itu memang berada di tembolok burung hijau yang berterbangan di surga. Tapi bukan berarti mereka bisa mendengar kita. Iya. Bukan berarti mereka bisa mendengar kita. Maka tidak boleh kita menjadikan sesuatu yang tidak bisa kita berkomunikasi secara langsung, kita mintai doa. Nah itu rinciannya Pak. Rinciannya doa. Lalu yang kedua yaitu khauf. Ya, 1/4 jam lagi. Khauf atau apa? Takut. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kamu takut pada mereka, tapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Oh iya, ada yang kelewat. Doa Pak. Doa itu ada dua Pak, doa masalah dan doa ibadah. Doa masalah itu doa di mana kita meminta kemanfaatan atau meminta kepada Allah dihilangkan kemadorotan. Bahasanya boleh bid'ah Pak. Yang itu tidak ada pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak ada di situ. Ini tambahan. Iya. Jadi bapak-bapak boleh berdoa dengan bahasanya sendiri, yang penting paham. Bid'ah enggak itu? Bid'ah dari sisi tata cara. Ya misalkan, ya Allah berikan handphone, itu kan Rasulullah di situ enggak ada atau dulu handphone. Dari sisi bid'ah barunya, iya Pak. Iya. Jadi bid'ah dari sisi apa ya? Sarana. Kayak ini loh Pak, ini hal yang bid'ah dari sisi sarananya, maka nggak apa-apa. Karena suka mendengar istilah bid'ah. Ya ini bid'ah. Ini juga bid'ah.
Iya. Tapi dari sisi sarananya, bukan dari sisi tata cara beribadahnya. Maka doa masalah itu bebas Pak, kita menggunakan bahasa kita, ya nggak apa-apa. Dirinci juga boleh Pak. Iya. Pak Afri minta doa, minta kepada Allah, ya Allah berikan bangunan 10 tingkat untuk rutab misalkan. Boleh saja. Atau kalau mau lebih bagus lagi, berikanlah bangunan yang diberkahi dan paling baik. Nah itu. Kalau untuk dunia di embel-embeli kayak gitu ya Pak. Misalkan minta kendaraan itu jangan minta merek Pak. Minta Fortuner jangan Pak. Nanti kalau Allah menghendakinya lebih dari itu nggak jadi Pak. Ya kan. Jadi kalau minta kendaraan, ya Allah berikan kendaraan terbaik untuk keluarga saya. Nah itu. Nah itu doa yang baik. Anak saya misalnya saya ajari doa. Jangan minta doa kamu masuk ke pondok tertentu. Minta kepada Allah, masukkan saya ke pondok yang diberkahi dan akan memberikan keberkahan kepada kehidupan saya. Nah bisa jadi pondoknya bukan pondok yang terkenal, bukan pondok yang besar. Gitu. Nah dalam doa masalah itu adabnya mengangkat tangan Pak. Jadi kalau panjenengan doa, minta kepada Allah, nah itu. Kalau doanya doa masalah, gitu. Ya Allah berikan apa, berikan apa, berikan apa. Baik itu dengan lafal yang masyru' atau yang sesuai kehendak kita. Yang masyru' ya berarti ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, mengatakan. Yang tidak mengatakan di mana? Ya kalau habis atahiyat akhir itu Pak. Fil alamina innaka hamidum majid. Terus selesai doa tahiyat akhir baru kita berdoa. Rabbana hab lana min azwajina. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya itu. Lalu yang kedua adalah doa ibadah. Doa ibadah itu semua ketaatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala itu namanya doa ibadah. Contoh sedekah, zakat, sholat, talabul ilm itu doa. Jadi doanya doa ibadah. Contoh doa ibadah dalam bentuk lisan misalnya, mau makan Pak. Kita mau makan kan berdoa. Doanya bismillah. Lah, kan nggak perlu tau Pak, kalau mau makan bismillah makan. Mau masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kan nggak perlu. Ada bapak-bapak yang mau masuk kamar mandi begini? Kan nggak ada. Ya, langsung berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, masuk dengan kaki kiri. Nggak perlu begini. Mau berangkat kerja, pulang kerja. Apalagi? Ya. Terkecuali doa setelah wudhu. Itu saya tanyakan boleh mengangkat tangan. Tapi doa ibadah itu pada dasarnya tidak perlu mengangkat tangan. Ya, tidak perlu mengangkat. Doa masalah? Iya, kalau doa masalah ya. Nah, itu tambahan untuk doa. Kemudian tadi takut ya Pak ya, takut. Iya, takut. Di sini Allah berfirman, "Fala takhafuhum", jangan kamu takut pada mereka. Tapi takutlah kepadaku. Nah, karena takut itu diperintahkan hanya kepada Allah, maka takut itu merupakan ibadah, Pak. Takut itu ibadah. Berarti ditujukan hanya kepada Allah. Takut itu apa, Pak? Takut itu adalah perasaan khawatir. Jangan-jangan atau jangan-jangan sih. Perasaan khawatir atas sesuatu yang buruk menimpanya. Itu namanya takut. Kalau khauf itu ditujukan kepada Allah berarti berkenaan dengan murkanya Allah. Berarti maknanya adalah takut nerakanya Allah, takut azabnya Allah. Itu. Beda dengan khosyah, Pak. Kalau khosyah itu tidak harus karena azabnya Allah, tetapi karena kemahatinggian Allah, kebesaran Allah, itu kita takut. Iya, takut langsung tenang. Bedanya takut dengan kepada Allah dan kepada selain Allah, kalau takut kepada selain Allah itu kita cenderung menghindari
sumbernya. Kalau takut kepada Allah, kita cenderung mendekati sumbernya. Bisa dipahami, Pak? Panjenengan kalau takut kepada Allah, lari dari Allah apa mendekat kepada Allah? Justru mendekat toh. Padahal takut loh, Pak. Takut kepada Allah, tapi justru kita mendekat kepada Allah. Tapi kalau kita takut pada selain Allah, biasanya menghindari itu. Misalkan utang, terus takut ditagih. Itu ketemu ning jalan dari kadohan itu sudah rating, Pak. Itu bedanya takut kepada Allah dan kepada selain Allah. Nah, karena takut itu merupakan bentuk ibadah, maka konsekuensinya adalah hanya ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa macam-macam takut? Ya, takut itu ada beberapa macam, Bapak-bapak sekalian. Pertama, khauf sirri atau rasa takut yang merupakan ibadah yang disertai rasa pengagungan dan perendahan diri. Nah, takut ini tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Kalau kita itu menunjukkan rasa takut ini kepada selain Allah, maka hukumnya adalah syirik akbar. Murtad, keluar dari Islam karena termasuk pembatal keislaman. Contoh misalnya takut kepada berhala, patung, kemudian kita takut dan kita merendahkan diri, mengagungkan patung itu. Takut kepada mayit atau yang dianggap wali, kemudian kita merendahkan diri di hadapannya dan mengagungkan. Sambil kemudian disertai dengan keyakinan bahwa yang ditakuti itu dapat memberikan manfaat atau mandorot. Nah, itu hukumnya syirik akbar. Orang takut kepada mayat, lalu dia yakini mayat itu punya kemampuan yang dapat memandorotkannya dia, maka itu hukumnya syirik akbar, menjadi pembatal keislaman. Jadi nanti ngeceknya toh, Pak, ikan isi oke alas itu. Jadi salah satu wali nanti diucul ke rono wedi ora. Nek wedi berarti itu akidahnya bermasalah. Nah, nek ulo itu nanti ada rinciannya. Ada rincian takut yang lain. Tapi kalau itu diarahkan kepada mayat, jenazah, cemplungin ning kamar mayat kok wedi. Pak dokter nek jenengane mayat, iki iso tangi terus nuthuk ora? Ora. Meskipun mungkin sebagai dokter praktek di rumah sakit mesti ana cerita, heeh toh. Iya. Mbuh ana sing ranjange obah dhewe, korden ki nutup dhewe, buka dhewe, engko ana sing dodok-dodok ditileki ora ana. Itu biasa, Pak. Kan jin itu kan kadang yo nyok jan iseng gitu loh, Pak. Iseng. Itu tuh biasa. Nah, yang tidak boleh adalah ketika kita meyakini jin itu bisa memandorotkan kita, mayat itu, kemudian ana pocongan. Kan kemarin tak ceritani tuh anak saya ngantemi pocongan. Pertemuan yang lalu. Guru itu malah guru. Saya ajarkan anak saya itu kalau leno, putri semua kok le. Nah, kalau kamu ketemu hantu itu kalau hantunya ganggu dipukul atau disawat nganggo watu. Tuh. Dasare bocah iki ya rada ndablek. Jurit malam, ngertos jurit malam? Kemah itu jurit malam. Iya. Tugas malam-malam. Nah, terus temannya itu, Mbak, itu ada yang nengok kita gitu. Terus kemudian anak saya itu ngengok, betul, memang di situ ada yang ngengok. Pocongan gitu. Pocongan. Terus sama anak saya itu ditapuk. Ping piro? 2 kali. Tepok. Terus tanganmu kena? Iya kena, Pak. Apa rasanya? Klenyit. Itu loh, rainya itu kayak remuk itu loh, Pak gitu. Bar kuwi terus ya dia terus pergi gitu.
Itu pok pok gitu. Terus pergi. Jangan. Oh, nanti itu pembina. Jadi memang daerah itu sering dipakai untuk apa namanya? Nyajen itu loh, Pak. Apa? Daerah Karanganyar. Solo. Solo Karanganyar. Nah, itu. Nggak takut, enggak. Saya justru takut yang dulu, Pak, yang apa? Yang nek mitos kita namanya apa? Gelundung Pringis. Nah, ya itu. Jadi kepala saja itu ngelundung gitu loh di depannya, terus sama anak saya itu tendang, gajul jeder gitu, terus dia lari. Ora wedi, rak. Lah itu kayak gitu itu memang tidak harus ya Pak, orang yang bermasalah dari dirinya itu lalu kemudian bisa melihat hal yang memang perwujudan jin itu, karena kan memang para sahabat juga pernah bertemu dengan jin yang itu kemudian dia cekik itu kan ada. Itu tidak menunjukkan kalau kemudian para sahabat itu perlu diruqyah. Itu enggak. Nah, maka itu kita tanamkan Pak pada anak-anak kita, Pak. Nek zaman dulu itu kan nyok diwedeni aja rono kono momok ana gendruwo. Dan jin itu kan menyesuaikan kondisi lokal, Pak. Bentuknya. Maka di Indonesia nggak ada vampir, Pak. Yang kemudian ditemplai kertas rai gini gitu. Nek dulu kan ono sing film Cina itu loh, Pak. Vampir. Nah, terus kemudian templai apa kertas, terus meneng kayak. Jadi jin itu akan berwujud sesuai dengan cerita lokal. Nek cerita lokalnya jenenge pocongan, ono wewe, ono kuntilanak, sundel bolong, banaspati, gelundung pringis. Nah itu maka ya jinnya akan menyesuaikan. Maka kita jangan meden-medeni anak-anak kita dengan itu. Ojo rono kono gendruwo. Nah, maka dia akan memiliki setting pikiran kalau gendruwo itu medeni. Jadi begitu ketemu gendruwo ya lari gitu. Iya. Itu. Tetapi tidak boleh Pak kita terus ikut-ikutan kaya misalnya uji nyali. Uka-uka. Kuwi jenengane nganu golek memolo, Pak. Itu ndak bolehnya kenapa? Lo orang jin itu di situ aja ndak apa-apa kok kita itu ngisengi loh. Dadene konten TikTok barang ayo syukur nek misalnya kesurupan. Itu kan kurang gawean tuh itu ngeganggu. Jenengane itu ganggu. Yang disyariatkan kalau kita itu datang ke tempat baru yang memang kebutuhan kita ya kita berdoa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wis itu insyaallah Pak aman. Setiap kali datang ke tempat yang baru. Kalau ndak nanti engko iso nggawa nek jenengane itu sawan. Iya, ketempelan sawan. Maka wong zaman biyen nyok nganggo singgul to. Nek tanggane sedo terus kemudian kei singgul. Itu maksudnya itu ben ora kena sawan. Iya, tapi bukan kena sawannya itu harusnya diruqyah itu. Lalu yang kedua adalah khauf tabi'i, yang itu sifatnya boleh. Misalkan ketemu macan, ular. Nah, tadi itu boleh kita merasa takut. Justru kalau ndak takut ya aneh ya. Oh, mungkin saking kendele ya. Itu. Nabi Musa itu takut ketika dikejar-kejar Firaun dan itu mubah, ndak apa-apa. Tabiiyat manusia. Kita ketemu. Nah, yang tidak boleh itu kita ke gembira loka takut pada macan yang di kerangkeng. Jadi lihat macan di kerangkeng takut. Ini jenengannya jire. Iya. Masuk ke bagian reptil itu toh. Ada ular yang di dalam kandangnya takut. Nah, itu ada satu masalah dengan jiwanya. Jire. Nek ularnya ucul, kalau ularnya itu keluar takut, nah itu wajar. Tabiat. Ya.
Lalu yang ketiga Pak, khauf yang sifatnya muharram atau kita takut pada sesuatu yang menyebabkan kita itu meninggalkan kewajiban agama atau melakukan hal-hal yang dilarang. Misal takut pada bosnya kemudian nggak sholat berjamaah misalkan. Nah itu haram. Takut pada bosnya lalu lepas jilbab. Nah gimana lah bos saya nggak boleh saya pakai jilbab ketika bertugas sebagai karyawan toko, maka dia lepas jilbab agar dapat tetap bekerja di situ. Nah itu khaufnya haram, dosa besar. Tetapi tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam. Masih sebagai muslim, cuma dosa besar. Maka kalau kejadian kayak gitu ya keluar saja dari tempat kerjanya. Ya. Nah yang keempat adalah khauf al-wahmu atau khauf yang sifatnya hayalan. Jadi terhadap bayangannya sendiri takut. Ano bayangan tiang bendera takut. Ya. Bayangan pohon takut. Keluar sholat tahajud malam sendiri takut. Nah, itu jireh namanya. Takutnya orang jireh. Nah, ini tercela, Pak. Takutnya tercela. Nah, yang haram yang syirik akbar tadi adalah takut pada sesuatu selain Allah. Kalau dia itu dapat mendatangkan manfaat dan mendatangkan madharat. Ya, disertai dengan pengagungan, nah itu tidak boleh. Maka sebagai seorang yang beriman, kita itu justru harus menjadi orang yang paling berani, ya, kendel, ya, jadi kendel. Oke, itu Bapak sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Ada beberapa jenis ibadah yang belum saya paparkan, nanti pertemuan berikutnya mudah-mudahan bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Waktu saya kembalikan pada moderator. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'al